semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera dari kampus eh, seluruh Indonesia, nggih, Pak. Khususnya Iya. Jawa Timur begitu, nggih. Jadi kita berkumpul di acara pagi ini di webinar series Expert Talk 7 ya, yang diselenggarakan oleh HKI, jadi Himpunan Kimia Indonesia Jawa Timur. Nah, pada hari ini kita akan bahas bersama-sama terkait kegiatan ilmiah. Jadi ilmiah yang sangat inovatif menurut saya pribadi, yaitu terkait studi analisis pembuatan material komposit perpaduan serat bambu dan serat waru untuk cover atap forklift begitu nggih. Nah, perkenalkan saya sendiri Wiwit dari kampus Trunojoyo Madura, Pak. Jadi salam kenal dari Madura, bagian Surabaya bagian timur nggih, Pak. Jadi Ya. merasa ini apa namanya merasa terhormat nih dijadikan sebagai moderator untuk kegiatan pagi ini. Jadi pagi ini kita akan menghadirkan narasumber outstanding person gitu Pak. Jadi narasumber luar biasa Ibu Faizatur Rohmah, begitu beliau dari Poltek Madura. Jadi beliau merupakan lulusan dari kampus Teknologi 10 November. Tidak diragukan lagi terkait Tridharma, tentunya di bidang teknik dan kimia terapan. Begitu, nggih. Jadi, jika dilihat dari kurikulum vitae beliau, jadi beliau mengembangkan material teknik komposit, penerapan zeolit maupun greasy berbasis minyak nabati. Begitu. Eh, Selama ini beliau, Ibu Faizatur Rohmah, mengembangkan komposit ramah lingkungan dan saya pikir yang sumber daya alamnya banyak nggih Bu, dari khususnya dari Madura nggih. Jadi kita mengembangkan sumber daya alam Madura. Jadi harapannya untuk mengembangkan potensi memperkuat industri melalui ya berbagai inovasi yang Ibu Faizatur Rohmah kembangkan begitu. Jadi harapannya nanti di sesi ini menambah wawasan kita semua, khususnya saya juga, ilmu baru bagi saya terkait pengembangan komposit di bidang teknik dan pertanian ini. Mari kita sambut beliau, Ibu Faizatur Rohmah, dengan antusias dan semangat tentunya. Eh, Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Salam kenal nggih, Ibu. Terima kasih. Hmm. Salam kenal. Terima Sudah kasih. Hmm. Kasih, Bu kenalan. Wiwit. Baik. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Wahyu atas undangannya yang sangat spektakuler ini ya di luar dugaan. Jadi sebenarnya saya juga bukan yang dijelaskan oleh Bu Wiwit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sama-sama peneliti muda. Jadi masih newbie juga seperti itu. Karena juga sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Wiwit tadi, saya lulusan ITS S1 S2, kemudian saya nyemplung ke teknik mesin. Nah, teknik mesinnya juga teknik mesin alat berat seperti itu. Sehingga memutar otak ketika wajib tridharmanya seperti apa, sehingga juga mencari-cari permasalahan yang kira-kira bisa dicari, dikembangkan dengan dan dihubungkan dengan alam sekitar seperti itu. Jadi itu intermezzo saja dari saya. Dan izin saya share screen. Ini mohon maaf saya belum bisa share screen Pak Wahyu. Jadi karena ini juga Sudah, Bu, penelitian, monggo. baik, terima kasih. Jadi karena ini juga penelitian, sehingga ada beberapa macam yang kita coba seperti itu. Baik, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian? Sampun, Bu. Baik, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya sedikit transfer knowledge terkait apa yang sudah saya lakukan di beberapa tahun ini. Jadi, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Faizatur Rohmah.
Saya dari Prodi Teknik Mesin Alat Berat di Politeknik Negeri Madura. Kemudian di sini saya mengembangkan dengan mahasiswa saya. Jadi apalah dosen ya tanpa mahasiswa. Jadi saya juga dibantu oleh mahasiswa saya untuk mengembangkan judul ini. Jadi judul ini yaitu terkait studi analisis pembuatan material komposit serat bambu dan serat waru untuk cover atap forklift. Nah, yang melatar belakangi, jadi sebenarnya apa Eh, sih itu komposit? mohon maaf Ibu. Ya, Apa cuma saya yang PPT jenengan tidak terlihat? Terlihat eh, Bu, saya terlihat. Oh terlihat, oh memang saya yang outstanding ini. Terima kasih. baik. Memang bikin Jadi, kacau. Baik-baik lanjut Ibu. Terima kasih. baik apa itu komposit? Jadi perkenalan awal, apa sih komposit itu? Jadi sebenarnya komposit itu suatu material juga, material yang dibuat, jadi dibuat dari beberapa komponen. Jadi bisa lebih dari dua komponen itu bisa menjadi suatu komposit. Nah, kompositnya apa sendiri sebenarnya jika Bapak Ibu mencari jurnal komposit banyak sekali peneliti-peneliti muda ataupun senior itu telah mencampur adukan. Jadi mengembangkan seperti itu terkait komposit. Jadi bahan utamanya sebenarnya bahan itu sendiri partikel kemudian matrik. Jadi dan juga sejenis penguat atau reinforcement. Bisa jadi bisa beberapa menggunakan resin. Jadi apapun di situ ingin mengaplikasikan sebagai apa. Jadi sebenarnya dibuat komposit ini hasil akhirnya untuk apa sih? Nah, seperti itu. Jadi kita studi awal terkait kita mau buat komposit apa. Nah, komposit yang akan kita buat itu adalah komposit bahan alam. Komposit bahan alam yang kita gunakan nanti untuk beberapa aplikasi. Nah, ini merupakan salah satu solusi material juga ketika kita membuat komposit. Nah, apa saja? Nah, di sini kita pakai serat bambu dan juga serat waru karena di Madura juga pesisir ya, karena di pesisir dan juga di pedesaan sangat masih banyak bambu di sini. Dan juga ketika dipadukan, ini nanti saya juga mencari beberapa literatur. Ketika dipadukan, kelebihan dan sifatnya ini kuat dan ringan dengan densitas kecil. Nah, kemudian material konvensional ataupun logam. Nah, di sini saya bandingkan misalkan kemarin dengan atap forklift. Nah, itu kuat namun berat seperti itu, densitasnya tinggi. Nah, kemudian biayanya ini karena saya menyisirnya ke sumber daya alam kita sendiri yang di Indonesia sangat banyak, sehingga menyisir dari beberapa bahan-bahan alam itu. Kemudian untuk material logam memang sepertinya kuat, tapi kan dari beberapa proses manufaktur sehingga cenderung lebih mahal. Dan juga terkait korosivitasnya, ini tidak korosi, tetapi untuk logam lambat laun dia juga akan mengalami korosi. Dan juga informasi selanjutnya karena di Politeknik Negeri Madura ini berada di pesisir pantai sehingga pasti alat berat yang ada di sini semakin hari semakin terkikis karena udaranya juga yang mengandung garam. Jadi tidak mungkin tidak langsung bersinggungan dengan pantai, tapi dengan udaranya yang memang sangat bukan sangat dekat ya di pinggir. Jadi pinggirnya pantai. Jadi kalau misalkan naudzubillah ada tsunami ini ya duluan gitu yang diambil. Tapi naudzubillah ya. Ya, semoga tetap dilindungi juga dimanapun kita berada. Nah kemudian produksinya. Nah produksinya di sini juga lebih mudah. Jadi proses fabrikasinya juga lebih mudah. Nah, tapi ketika konvensional atau yang logam, di sini proses fabrikasinya lebih kompleks. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di proses manufaktur-manufaktur di YouTube bisa. Nah, di lingkungan juga ini dapat terdegradasi dan juga bisa digunakan berkelanjutan. Nah, untuk konvensional dan logam ini masih sulit untuk terdegradasi. Nah, kemudian
Kenapa sih serat alam bambu dan waru? Tadi sudah saya sedikit singgung di awal. Ini juga salah satu bahan yang saat ini dikembangkan sebagai bahan material komposit berpotensi mengganti serat fiberglass. Dan juga serat waru ini juga ditemukan banyak di daerah tropis, terutama di pantai berpasir, baik itu pasang atau surut. Nah, jadi tadi saya menjelaskan bahwa Indonesia ini merupakan negara agraris, negara kepulauan, di mana potensi potensi dari bahan alamnya itu juga sangat banyak untuk kita kembangkan lagi seperti itu. Nah, di sini ada saya juga melihat dari jurnal-jurnal sebelumnya terhadap perlakuan beberapa komposit. Nah, di sini terdapat perlakuan alkali, ada penambahan NaOH di situ untuk meningkatkan uji tariknya. Nah, kemudian yang kedua di sini komposit serat kulit pohon waru ini ditambahkan penguatnya dengan berbagai jenis resin. Nah, dari jurnal ini dapat dilihat bahwa yang paling tinggi yaitu di resin polyester. Sehingga kami mencoba di penelitian kami di sini untuk penguatnya kita menggunakan resin polyester. Dan juga yang terakhir di sini dengan komposisi serat bambu. Nah, komposit serat bambu di sini dengan beberapa variasi resin juga ini menggunakan beberapa resin yang ada mm, di jurnal tersebut. Nah, untuk aplikasinya ini pada saat pembuatan juga kami ingin sekaligus mengaplikasikannya. Jadi ini foto ini, jadi foto yang ada di bengkel kami. Kemudian forkliftnya juga, forklift atap cover atap forkliftnya juga yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Madura. Jadi kenapa kok saya menyisir untuk covernya? Jadi cover di kabin ini kan merupakan pelindung. Nah, pelindung dari segala macam mara bahaya dan juga apapun yang akan menimpa operator yang sedang menjalankan tugas. Nah, di sini juga ini berbahan polikarbonat. Di sini saya mencari material dari atap forklift di sini ini buatan Komatsu Jepang. Nah, di sini berbahan polikarbonat di mana saya ingin minimal menyamakan terlebih dahulu terkait bagaimana uji tariknya, uji bendingnya dari data ini. Nah, dari ini merupakan mechanical properties atau eh, sifat-sifat eh, sifat-sifat dari material polikarbonat itu. Nah, di sini saya menyisir untuk yang saya ujikan di penelitian ini yaitu uji tarik dan juga uji bending. Nah, di sini sesuai dengan ASTM dan juga standar ISO yang telah ada di data ini dan juga sumbernya yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, selanjutnya sehingga tujuan akhirnya memang untuk mengetahui bagaimana kita memadukan serat bambu dan serat waru terhadap sifat mekanik material untuk bahan dasar cover atap forklift. Nah, kemudian selanjutnya ini pembuatan materialnya. Nah, pembuatan materialnya ini menyesuaikan dengan material yang akan diujikan, yaitu uji bending dan juga uji tarik. Nah, eh, gambarnya berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Ya, gambar berbeda karena menyesuaikan dengan standarnya. Jadi standar material uji tarik seperti ini. Jadi ada lengkungannya. Sehingga nanti karena yang namanya tarik, maka dia memang akan ditarik nanti menggunakan mesin. Jadi mesinnya juga yang masih ada di Politeknik Negeri Madura, mesin uji tarik dan juga mesin uji bending. Kemudian di sini ada beberapa perbandingan. Jadi beberapa perbandingan yang kami gunakan 100% waru, 100% serat bambu seperti itu. Ketika tidak ada campuran apapun, kita lihat bagaimana
hasil kekuatan tariknya, hasil kekakuannya seperti itu. Nah, sifat dari polyester sendiri ketika kami mencari yaitu nah, dia bisa menyumbangkan kekuatan tarik sebesar 40 hingga 90 megapascal, kemudian juga menghasilkan modulus elastisitas sekitar 2 hingga 4,4 GPa, kemudian kerapatan dan juga kekuatan impact. Nah, kekuatan impact di sini pada penelitian ini masih belum dilakukan. Jadi akan dilakukan uji selanjutnya, uji impact. Uji impact itu merupakan uji take atau uji sama seperti uji pukul. Nah, jadi di uji impact di sini untuk menguji ketahanan juga. Jadi dari misalkan ada roboh akan ada pohon yang roboh pada saat pengerjaan pengangkutan material atau ya keruntuhan bahan dan lain-lain seperti itu. Nah, pengujian di sini ini salah satu eh, alatnya. Jadi ini alat untuk uji tarik. Jadi ini akan ditarik sampai dia putus sehingga mengetahui berapa sih kekuatannya. Nah, kemudian di sini juga dibengkokkan, ya, di bending, dilengkung. Nah, sampai seperti ini. Nah, nanti juga akan dites bagaimana hasilnya. Jadi hasilnya juga secara komputerisasi. Jadi seluruh hasilnya juga ini juga berhubungan langsung dengan komputer, dihubungkan dengan komputer sehingga nanti juga dihasilkan beberapa data. Data uji tarik dan juga data dari uji banding. Nah, berikut ini merupakan grafik hasil dari grafik hasil kekuatan uji tarik dan uji bending. Nah, di sini, nah ini mohon maaf, kok Mingsley ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari grafiknya, grafik kekuatan tarik dan juga grafik kekuatan bending bahwa yang memiliki nilai terbesarnya dalam satuan Newton per milimeter pangkat 2 yaitu 25% bambu, paduan 25% bambu dan juga 75% serat waru. Di mana di kekuatan tarik di sini yang kita peroleh apa saja data hasilnya, kekuatan tariknya, kekuatan luluhnya, kemudian keuletan materialnya, kemudian kekakuan material atau komposit yang sudah dibuat dan juga ketangguhan. Jadi dari uji tarik di sini bisa memperoleh beberapa sifat mekanik suatu material atau komposit itu sendiri. Sedangkan untuk di kekuatan bending itu bisa menghasilkan kekuatan lenturnya. Jadi kelenturan dari bahan itu sendiri. Jadi ketika misalkan terdapat bencana atau apapun, nah ketika tidak langsung mengenai si operator. Jadi si operator forklift nanti masih bisa tertahan karena dengan kekuatan dari kelenturan dari si material atau komposit tersebut. Nah, dari eh, perbandingan terbaik ini, maka kami buatkan suatu prototipe skala kecil. Jadi prototipe skala kecil di sini untuk kita juga uji. Nah, ketika pengujian tadi di sini. Nah, di sini ini memang sesuai dengan standar standar uji tarik dan juga standar uji banding. Nah, sedangkan untuk material prototipe yang kami buatkan itu skala kecil dari atap forklift yang ada di Politeknik Negeri Madura. Jadi dengan rincian seperti ini. Jadi panjang 106, kemudian lebar 98 dan tinggi 15 cm. Jadi dari desain ini kami buat kembali dari prosentase terbaik dari kekuatan tarik dan juga kekuatan bending tersebut, yaitu eh,
menghasilkan seperti ini. Nah, di sini kami mencoba kemarin, memang belum dicoba secara uji klinis atau uji uji lab seperti itu. Jadi yang memang diuji lab adalah yang kecil, yang terbaik kemarin. Nah, ketika sudah menghasilkan suatu prototipe ini, uji yang kami tes atau yang kami lakukan adalah memukul dan juga seperti memalu. Membuat benturan, beberapa kali benturan, dan hasilnya eh, masih seperti ini. Jadi yang terpecah itu hanya yang samping-sampingnya saja. Sehingga material ini kemungkinan masih bisa terus kita kembangkan untuk nanti untuk pengganti si cover atap forklift. Nah, Nah, kesimpulannya dari data yang tadi kita peroleh, karena kita ingin melebihi atau minimal menyamakan dengan polikarbonat. Jadi polikarbonat tadi yang sudah saya sampaikan di awal adalah salah satu material dasar dari atap forklift itu sendiri. Nah, sehingga di hasil uji tarik ini masih belum melebihi kekuatannya. Nah, sehingga dari beberapa eh, metodologi yang telah dilakukan, ini kami mendapatkan atau memperoleh beberapa saran. Jadi dalam memadukan serat waru dan juga serat bambu ini lebih diperhatikan. Jadi tadi pada saat memadukan, jadi mencampurkan dengan resinnya juga itu lebih bisa nanti lebih diperkecil kembali atau skalanya juga tidak 25%, 75%, tapi 20, 80 atau 21, kemudian 79 dan sebagainya. Jadi lebih campurannya juga lebih diperkuat kembali sehingga material komposit yang nanti bentuk itu menghasilkan material yang memiliki uji tarik lebih tinggi dan hingga bisa menyamai material logam aslinya seperti itu. Baik, Mator Sakalangkong, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pada saat presentasi. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kembalikan ke moderator, ya, dipersilahkan. Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ibu Faizatur atas penyampaian yang luar biasa terkait pengembangan sumber daya alam ya. Ini jenengan ini pakai limbahnya nggih Bu, boten? Pakai limbah seratnya menggunakan limbahnya atau yang masih artinya yang masih ini yang masih apa namanya? Jadi biasalah bahan-bahan biasa seperti itu. Saya sangat Iya, tertarik dengan ya bahan-bahan itu limbah. sebenarnya masih kita olah kembali. Jadi masih kita keringkan seperti itu. Baik, Jadi baik. misalkan serat bambunya ya masih kita apa namanya? Masih kita kuliti sendiri, kemudian masih kita perlakukan sendiri seperti itu. Jadi bukan yang hasil-hasil limbah itu. Jadi masih ketika yang serat bambu ini yang memang kita hasil dari apa mengkuliti ya, mengkuliti dari bambu itu sendiri. Baik, baik, baik. Iya, saya kan moderator nggih. Oh, saya yang tanya begitu ya. Baik, terima kasih Ibu Faizatur Rohma. Eh, Monggo Bapak Ibu terkait tema pembuatan material komposit ini nggih dengan serat bambu dan serat waru. Serat waru tanaman apa ya Bu Waru? Iya, Saya orang Madura tapi kayak kayak agak-agak begitu nggih. Iya, Ini saya nggih, serat waru, tanaman waru ya, tanaman iya waru gitu. tanaman waru. Tanaman It- waru, baik, baik, baik. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau kita diskusikan, kita masih ada waktu 1 jam lagi begitu nggih, di sesi diskusi ini ya untuk saling mengenal lah bisa nanti ke depannya bisa kolaborasi begitu.
Atau juga mungkin bisa lebih berkolaborasi seperti itu ya, Bu Wiwit. Oh, Jadi tentu karena tentu juga Kak. saya ini menyelaminya juga masih di awalnya masih terseok-seok, sedikit terseok-seok kira-kira seperti apa, sehingga tercerahkan sedikit demi sedikit. Karena memang kan bukan yang masuk di prodi kimia sama seperti mungkin di Pak Wahyu. Jadi saya di prodi teknik mesin sehingga mungkin bisa berkolaborasi dengan prodi mesin yang lainnya atau bisa berkolaborasi dengan prodi kimianya sendiri dalam pengujian, jadi pengujian skala labnya ataupun pengujian eh, skala besarnya seperti itu. Ya, baik. Tentunya jenengan lebih aplikatif lah begitu nggih. Ya, Amin, jadi semoga. lebih aplikatif. Baik, Bapak, Ibu, atau mungkin Hmm. Saya boleh Bapak tanya Wahyu bentar? sendiri. Oh, pasti. Bentar. Ya, silakan Oke. Pak Wahyu. Saya penasaran, Ibu. Monggo Bapak. Uh, Pertanyaannya banyak, Masya tapi Allah. nanti sebentar ya, ada ujian. Oh, terkait yang tadi kalau misalnya kita apa namanya, monggo saja Bu kalau mau kolaborasi atau kerjasama gitu, Nggih. Apalagi ini kan Bu Ica, ini panggilannya Bu Faiza Roma, Bu Ica. Bu Ica atau Bu Sagita Ica ya. Dulu sebenarnya terkenal, Ica-ica. oh Bu Ica ya. Bu Ica kan membuat atap forklift gitu ya. Dan itu kan sebenarnya suatu material gitu kan ya. Seingat saya dulu mahasiswa waktu mahasiswa S1 dulu kan juga membuat semacam material-material seperti itu ya, agak membran-membran mungkin seperti itu. Sehingga kalau misalnya mau analisis atau apapun monggo menghubungi kami atau kita di ITS pun juga bisa wolos saja. Terus kemudian yang kedua, ah sebenarnya pertanyaan yang dasar sekali Bu. Ya mungkin apa karena panas tadi itu ya. Kenapa kok repot-repot forkliftnya atapnya diubah gitu loh Bu? Iya. Ah, apa apa dasar pertimbangan utamanya Pak? Tadi memang sudah dijelaskan sih, tapi saya pengen yang ah misalnya ya, saya mikirnya ya, anehnya ya, kenapa enggak ganti atap mobil? Kan panas, Hmm. nah, kan? Kalau Ya, nah misalnya baik. seperti itu loh, apa asumsi saya dulu sih, Oke, monggo Bu. PPT-nya tadi Baik. ditampilkan lagi enggak apa-apa Bu, masih oke, penasaran Asian. Baik. Ini langsung saja ya, Bu Wiwit. Ini sambil Oke, saya langsung. share screen terlebih Oke. dahulu juga. Oh, eh Sebenarnya urgensinya seperti itu ya Pak Wahyu. Sebenarnya kalau urgensinya ini bisa kita pakai untuk otomotif yang lain. Jadi sebenarnya juga beberapa peneliti dari teknik mesin atau teknik material itu juga menyisir kepada otomotif. Nah, kenapa sih kok atap forklift gitu? Kenapa tidak atap mobil? Sebenarnya mau atap mobil kita misalkan kita mencari seperti permasalahannya sebenarnya tidak masalah. Nah, yang kenapa atap forklift ya karena saya juga berasal dari prodi teknik mesin alat berat sehingga saya Oh, khawatirnya nanti. Nah, pengadaan barang dan jasa itu kan juga tidak setiap tahun. Khawatir ketika nanti forklift ini juga semakin hari juga semakin lapuk karena kita tidak tahu umurnya seperti apa karena kita juga berada di pesisir pantai sehingga apa ya tumbuh ide atau bagaimana ya kalau misalkan nanti atapnya ini rusak atau seperti apa bagaimana kalau sekarang kita buat penelitiannya terlebih dahulu nanti kapan-kapan bisa kita ganti tuh gitu seperti itu jadi sebenarnya dari angan-angan saja atau dari kekhawatiran gimana kalau misalkan rusak kita beli lagi. Tapi bagaimana jika menggunakan karya anak bangsa seperti itu, karya karya dari mahasiswa dan juga dosen di Politeknik Negeri Madura. Nah, ini juga sebenarnya masih studi awal di mana akan ada studi-studi lanjut selanjutnya untuk memperbagus lagi, memperkokoh lagi sehingga layak untuk dijadikan oh ini cocok nih untuk cover atap forklift gitu. Nah, kalau sekarang kita masih uji coba terlebih dahulu, kita masih membuat prototipe skala kecil untuk kami uji skala lab
yang besar untuk diuji materialnya, apakah kokoh atau tidak seperti itu. Begitu singkatnya, Pak Wahyu. Terima kasih. Ada tambahan lagi. Oh, belum selesai bu tanyanya. Oke. Memang down to earth ini Pak Wahyu, langsung menyelesaikan masalah masyarakat. Itu saya belum tahu ya bu. Atap forklift yang dimaksud itu, apakah kalau mobil itu kan, oh ada besinya, terus ada atap forklift itu memang polikarbonat saja gitu ya. Jadi pengen mengubah ganti mengganti bahan alternatif dari polikarbonatnya itu, gitu kah? Iya, jadi ketika kami mencari ini bahan dasarnya apa seperti itu, atau selain bahan dasarnya juga kita ingin mencari berapa sih kekuatan tarik atau kekuatan kekuatan tariknya, kekuatan luluhnya dan lain-lain. Nah, sehingga bisa kita ganti dengan material yang lain seperti itu. Kalau di singkatnya tidak bisa di apa ya dijangkau, oh, apa bisa ya dengan secepat itu, mungkin tidak, tapi dengan seiring berjalannya waktu semoga nanti penelitian ini bisa menjadi pengganti atau bukan pengganti ya, lebih ke eh secondary ya secondary ide untuk otomotif yang lain gitu. Ya. Satu lagi Bu, masih jangan merasa ujian ya Bu. Saya penasaran Bu soalnya Bu. Ini kan dari sudut pandang, misalnya menariknya kan gini ya, Bu Ica ini kan S1-nya kimia, Ya, S2-nya juga kimia ya Bu ya. ya. S2-nya apa di kimia ITS ya? Saya kok agak lupa lupa ingat. Iya, Pak Ya, Wahyu. iya. Tapi setelah itu kan bergabung ke teknik Teknik mesin. mesin alat berat. Sehingga mungkin perspektifnya kan agak jadi berbeda dengan apa yang kita lakukan di kimia, walaupun pada dasarnya kita mempelajari hal yang sama, yaitu terkait dengan material. Kan kalau di kimia pun, kimia itu juga ada laboratorium kimia material dan energi, gitu kan ya. Nah, Ya. eh, kalau misalnya dalam membuat atap polimer atau atap forklift tadi, itu kalau misalnya dari sudut pandang, misalnya oh yang dari teknik mesin gitu ya. Kalau di kimia kan kita pelajari semua. Misalnya wah strukturnya bagaimana gitu kan ya. Terus kemudian sifat-sifat kimiawinya khususnya itu yang justru menjadi perhatian kita. Kalau dari sudut pandang aplikasi gitu Bu, misalnya nanti digunakan memang untuk forklift atau digunakan untuk alat, itu sebenarnya parameter atau sifat yang utama yang perlu kita perhatikan di dalam material itu apa? Apakah memang tanda kutip di sini kan tadi dijelaskan kuat apa ya tadi ya? Uji tarik, Uji terus tarik. ketahanan gitu Ya. ya. Apakah itu saja atau sebenarnya perlu parameter Studi lain lanjut. yang juga penting gitu sehingga kita Ya. tahu kalau misalnya di kimia ini, oh kalau misalnya kita nanti mau pakai di sana maka yang seperti FTIR kadang ya XRD atau mungkin TGA DTA itu masih kurang, ternyata perlu analisis sifat fisik yang lainnya yang mungkin belum kita ketahui, jadi mungkin bisa disampaikan Bu Faizatur Rohmah sehingga bisa menjadi pencerahan dari Pulau Madura. Oke, baik. Jadi itu mungkin kekurangannya ya. Jadi saya sedikit cerita dengan kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Jadi memang yang diuji ini secara fisik, ya, secara Hmm. fisik Pak Wahyu. Jadi memang diuji uji tarik, uji bending ini ya uji fisiknya. Kemudian jadi dari uji fisik itu masih secara global. Oh, ternyata kekuatan tariknya sekian, kekuatan luluhnya sekian. Nah, untuk uji material secara kimiawi, jadi ini belum dan bisa jadi ini sebagai apa studi selanjutnya. Nah, untuk apa saja kajian materialnya ini juga saya belum mempelajari lebih lanjut gitu, mohon maaf. Jadi pada saat eh dari beberapa studi jurnal itu masih awal untuk mengetahui
komposit ini masih layak atau tidak bisa sama sekali, itu masih diuji fisiknya terlebih dahulu. Nah, untuk uji kimiawinya ini masih belum kami lakukan, dan juga ketika Pak Wahyu mengemukakan seperti itu, jadi kami memberikan wawasan tambahan ke kami untuk juga melakukan uji kimia. Nah, untuk yang eh apa ya? Jadi karena ini karena ini benda padatan, jadi mungkin bisa kita lihat dari mungkin bisa di SRD-nya atau apa. Itu sebenarnya kalau uji kimianya malah saya yang lupa Pak Wahyu. Jadi mohon maaf. Jadi untuk yang apa ya? Jadi uji material secara kimiawi itu insya Allah dan pasti akan saya kaji ulang, dan juga sebagai penelitian selanjutnya bagaimana terkait hasil dari material tersebut ketika diuji secara kimiawinya. Dan untuk alat-alatnya juga akan kami cari terlebih dahulu mana yang memang mumpuni atau yang memang akan digunakan sebagai prasyarat. Oh, ini materialnya bagusnya ini pakai alat ini, pakai alat tadi DTATGA atau FTIR dan lain sebagainya. Itu juga belum kami lakukan seperti itu. Jadi yang memang kami hanya menggunakan alat yang ada di Politeknik Negeri Madura terlebih dahulu. Seperti itu Pak Wahyu. Terima kasih Bu Baik, terima kasih atas pertanyaannya. atas sekelangkong. Oke, eh, baik. Terima kasih Bapak Wahyu. Untuk berikutnya dari Ibu Ade Irma. Monggo Ibu, dipersilakan langsung bisa kita diskusi langsung. Atau ibunya mungkin sedang ini nggih, sedang ada kegiatan. Atau saya bacakan begitu nggih Ibu Irma untuk pertanyaan Ibu Irma. Jadi saya izin nggih Bu, saya membacakan pertanyaan jenengan. Jadi dari Ibu Ade Irma ya begitu Ibu Faizatur. Jadi bagaimana perbandingan biaya produksi pembuatan atap forklift menggunakan komposit serat bambu waru dibandingkan dengan material forklift secara komersial? Mungkin begitu pertanyaan dari Ibu Irma. Mohon Ibu Ica Baik, dipersilakan untuk terima menjawab. kasih Oke. Bu Irma atas pertanyaannya. Jadi untuk di sini saya spill awal untuk pembuatan kompositnya terlebih dahulu ya. Kalau untuk pembuat atap forklift ini, saya lupa dulu pernah mencari, tapi ketika pembuatan untuk harga forkliftnya sendiri itu sebenarnya sekitar, kalau tidak salah ya, 300 atau 400, saya lupa untuk yang Komatsu. Nah, sehingga untuk atap forkliftnya juga pasti ketika kita membeli jadinya, untuk pembuatan saya kurang tahu, tapi ketika kita membeli jadinya itu juga pasti lebih mahal. Nah, sedangkan kita membuat di skala lab kecil di Politeknik Negeri Madura itu kemarin dengan mencari serat bambu dan juga serat waru, membeli pengikatnya, membeli resinnya dan lain-lain, kemudian kita uji. Nah, ini eh, kemarin dalam pembuatannya itu tidak sampai 2 juta. Anggap misalkan kami, karena di Politeknik Negeri Madura pengujinya juga gratis ya, sehingga ketika ketika kita nominalkan itu masih tidak sampai 1 juta lebih. Jadi tidak sampai 2 juta seperti itu. Jadi mm, apa yang lebih menguntungkannya karena kita masih ingin menggunakan bahan alam untuk mengganti si cover atap itu, si cover atap forklift daripada yang aslinya. Nah, untuk yang aslinya sendiri kemungkinan besar itu lebih mahal karena terbuat dari baja stainless dan lain-lain. Pembuatannya juga bukan hanya di skala lab biasa, pasti skala lab besar,
skala manufaktur yang memang besar dan sudah teruji di situ. Nah, tetapi dengan kekuatan yang dimiliki, kami ingin membandingkan ketika dengan perpaduan beberapa serat yang ada di sekitar Madura atau yang ada di Indonesia ini, apakah menyamai seperti itu. Nah, ternyata dari studi awal ini hampir sama. Hampir sama meskipun untuk yang uji tarik ini masih di bawahnya. Sehingga perlu kajian ulang, bisa kita menjadi langkah awal sebagai penggantinya. Seperti itu. Karena juga di industri-industri otomotif juga eh, dan juga beberapa peneliti sedang gencar untuk mengganti beberapa material-material yang dirancang oleh perusahaan itu bisa kita ubah menjadi suatu material komposit, entah material kompositnya bahan alam atau memang bahan yang sintetis seperti itu, Bu Irma. Baik, terima kasih. Dipersilahkan jika ada yang masih masih ganjal di hati, terganjal di hati, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Bu Wiwit selaku moderator. Bu Wiwit tampaknya terpental Bu dari grup. Sehingga sekarang saya nyambi jadi moderator ya sambil nunggu Bu Wiwit. Baik. Oh, terpental ini. Iya, Oke, baik. bentar. Sebenarnya ada pertanyaan satu lagi Bu kalau dari saya ya. Silakan Pak Wahyu. Ah, Semoga bisa menjawab. enggak aman kok Bu ini Bu. Ini kan anu ya, tadi Bu Bu Faiza itu menggunakan serat bambu dan juga serat waru. Serat waru itu apa ya? Serat waru itu pohon waru gitu ya. Itu apa dasar pertimbangannya memilih serat tersebut, Bu? Apakah gini? Apakah kira-kira yang menjadi poin untuk bisa digunakan itu adalah keberadaan seratnya itu, atau memang ada nilai lain Sifat. atau karakter lain dari kedua bahan itu? Bayangan saya, apakah misalnya nih, wah, sakar PDW lah, saya masukkan ampas tebu gitu kan, Ya, juga juga berserat, berserat. Eh, ampas tebu itu berserat, ya, kan agak serat-serat gitu ya, mengandung selulosa. Itu apakah juga bisa? Apakah kandungan selulosa atau seratnya itu itukah yang akan berpengaruh atau bagaimana? Mungkin jadi parameter apa sehingga kita bisa memilih suatu bahan untuk dikompositkan. Itu dikompositkan dengan polimer ya, tadi kan ya. ya dengan resin. Ya, Ya, resin ya polimer, poliester. oke, monggo Bu. eh Baik, untuk kenapa kok pakai serat waru? Nah, sebenarnya juga studi awal adalah studi pustaka. Jadi studi pustaka dari beberapa komposit itu, kira-kira komposit yang saya sisir kan memang bahan alam. Nah, yang saya cari beberapa komposit itu apa saja yang dikompositkan. Nah, ternyata dari beberapa penelitian sebenarnya bukan hanya tiga ini yang saya cari ya. Banyak di situ menggunakan serat bambu, serat waru sebenarnya. Oh, ini apakah bambu yang memang ada di rumah saya itu, kemudian atau yang waru-waru nih yang mana? Kemudian kita mencari studi pustaka itu, ternyata waru ini apa namanya dari sifat waru ini dikutip dari saya lupa ya dari beberapa jurnal itu memiliki eh memiliki sifat material yang baik. Sifat material yang baik maksudnya sifat material yang bisa digantikan untuk aplikasi otomotif seperti itu. Nah, sehingga karena bisa digantikan bukan digantikan, bisa menggantikan atau bisa dipadukan dengan
bahan lain yang akhirnya menjadi suatu bahan atau menjadi suatu komposit itu yang memiliki nilai yang lebih tinggi, entah nilai jualnya kah atau nilai dari sifat materialnya kah seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa sih pakai serat waru? Sebenarnya juga saya eh, mencari celah dari studi pustaka sebelumnya apa saja sih eh, material-material komposit ini. Nah, kenapa kok saya juga mengambil komposit? Karena saya juga mengambil beberapa permasalahan yang masih linear dengan kimia saya seperti itu. Oh, ini masih masuk lah ya, masih masuk kimia seperti itu. Sehingga saya ingin mencari perpaduannya. Nah, perpaduan itu kenapa kok waru dan bambu itu juga saya mengambil sifat-sifatnya dari justifikasi itu waru yang saya ambil dan bambu dan sampai saya ambil dari sifat material kekuatan tariknya kekuatan luluhnya tadi kekuatan luluh kekuatan bendingnya itu sendiri. Nah itu juga saya juga mencari dari beberapa studi pustaka sebelumnya dan sekarang juga saya buktikan dari penelitian saya ini begitu Pak Wahyu. Mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi terpental, jadi beberapa sesi tadi tidak mengikuti. Bapak Eh, Ibu ada yang kita diskusikan lagi nggak? Karena waktu Masih kita ada. masih banyak. Oh, masih banyak, banyak, banyak. Tenang, Ibu Faizatul. Masih ada ini, ada pertanyaan di Ada meeting chat. pertanyaan di webinar di chatting gitu ya. Saya bantu Bu Wiwit untuk menjadi moderator ya. Nanti terpental lagi jadi bola basket Bu Wiwit. Baik, Perkenalkan saya Vincentius Vici, mahasiswa kimia ITS. Ah, halo Vici, mohon izin bertanya terkait serat alami ini. Eh, mohon izin bertanya terkait serat alami ini kan menyerap air gitu kali ya. Bagaimana tahap penghirangannya dan pada kadar air berapa yang cocok serat ini digunakan? Terima kasih. Tapi memang benar ya, secara umum kan mesti punya air ya. Itu harus sekering apa untuk digunakan ya? Terima kasih Ya, Vici. baik, terima kasih. Ini dari mahasiswa kimia ITS ya. Jadi kalau mahasiswa kimia ITS pasti yang ditanyakan adalah benar-benar materialnya. Nah, kalau dari kita tidak menggunakan oven untuk menghilangkan kadar air. Nah, kemarin itu kita perlakuannya eh yang namanya serat itu kan keras ya. Nah, kemarin kita perlakuannya itu perendaman dengan NaOH. Nah, kemudian perendamannya itu gimana pengiringannya? Nah, pengiringannya juga kita kemarin eh apa ya? Diuji. Jadi 1 hari, 2 hari. Jadi sampai memang benar-benar terbentuk hmm, apa ini material ini. Jadi bukan yang pada kadar air berapa yang cocok untuk serat ini, maksudnya intinya kita buat itu yang memang benar-benar kering. Nah, karena ketika ada air itu mempengaruhi nanti pada saat dia diuji tarik. Jadi pasti lebih apa namanya lebih cepat patahnya, lebih cepat dia juga ketika diuji tarik patahnya, kemudian ketika di bending juga dia tidak mampu menekuk banyak, pasti langsung memutus seperti itu. Jadi kadar airnya juga di sini tidak ada. Jadi kita meminimali karena kita juga apa, diberi perlakuan dengan mengeringkan di bawah terik sinar matahari seperti itu. Jadi kemarin memang tidak kami oven, jadi kami perlakukan secara alami saja, dikeringkan 1 hari, kemudian ada yang dikeringkan 2 hari, kemudian rata-rata untuk yang apa namanya, untuk yang pengeringan ini dilakukan sampai memang eh, getas sampai keras seperti itu.
Nah, sehingga nanti pada saat perlakuan juga dia tidak memiliki kandungan air. Materialnya juga yang akan kita samakan, kita kan ingin eh, menyamai dengan material yang lain. Nah, itu eh, yang kadar airnya juga sangat kecil gitu. Nah, yang berapa-berapa ini belum saya uji lab ya. Jadi kemarin ini memang skala anak mesin mengerjakannya, skala anak mesin dan saya juga mengerjakannya di sini skala labnya di lab bahan, di lab material. Nah, sehingga dilihat mana yang lebih cepat putus dan mana yang lebih baik. Nah, komposisi itu yang kami pakai. Jadi 25% serat bambu, 75% serat waru. Jadi serat waru yang apa? Yang memasuki di template-nya. Jadi kami kan membuat template untuk pengisian si serat waru dan juga serat bambu dan juga apa namanya? Dipadatkan dengan resin itu. Dan juga penggunaan resinnya kami berikan perbandingan karena khawatirnya ketika resin saja ya pasti yang kita uji bukan materialnya tapi resin. Kan kita tidak mau uji resin tapi kita kan mau uji material. Sehingga yang memang benar padat akan material dan resin itu hanya sebagai pengikatnya saja. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Mas Vici ya. Baik, Mas Vici ada yang mau dilanjutkan Mas terkait pertanyaan Mas Vici yang tadi. Cukup nggih? Baik, kalau cukup, saya boleh nggak ini sebagai moderator tanya ini? Sebenarnya Silakan Pak Wahyu baik. saja sudah rombongan tadi. Boleh. Silakan Bu Karena Wiwit. saya terpental, baik, saya terpental tadi saya tidak mengikuti waktu sesi Bu Irma dengan Pak Wahyu. Saya dibilang cukup tidak, saya sangat tertarik lah dengan bahan-bahan alam, sumber daya alam yang kita yang kita miliki lah ya, khususnya di Madura lah begitu nggih. Eh, jadi yang dibuat oleh Bu Ica kan untuk serat tersebut untuk menggantikan polikarbonat nggih, begitu nggih. Nah, Ya, ternyata di forklift itu di atapnya itu berapa persen polikarbonat itu Bu? Maksudnya penggunaan itu. Artinya gini karena selama kita kan dulu kan sama waktu saya kimia lah gitu nggih. Kebetulan saya juga nyemplung sekarang di aplikasinya di Marine Science-nya. Jadi ya sama-sama nyemplung begitu nggih Bu. Jadi bagaimana apa namanya kimia itu diputar supaya benar-benar aplikatif down to earth-nya itu sampai menyentuh apa artinya benar-benar menyentuh ke apa ke hilirnya begitu nggih. Kalau kita kan dulu kan kimia kan diajari hulunya sampai apa diubah-ubah hulunya begitu dari organiknya, anorganiknya. Nah, jadi bagaimana sekarang itu kimia kita bawa sampai ke hilirnya begitu nggih. ya Kemudian sampai ke aplikatif. benar-benar drill aplikatif begitu. Jadi polikarbonatnya itu yang Ibu Ica tahu berapa persen gitu Bu dari atap si forklift itu? Artinya kalau sampai dia polikarbonat yang digunakan di atap itu lebih dari 50%, wow, itu artinya menjanjikan sebagai material apa? Eco-friendly begitu kan sekarang kan bunyinya kan misalnya eco-friendly, kemudian zero waste. Karena selama ini kan kita menggunakan bahan-bahan kan sebagai kita orang kimia yang penting bahan kimia kita hasil bagus ya sudah kita tidak memikirkan apakah itu mahal apakah itu eco friendly apakah itu green apa namanya blue green industry begitu nggak sekarang kan larinya ke situ semua termasuk zero waste-nya begitu Bu jadi kenapa kok menggantikan si polikarbonat itu dengan si serat itu berarti polikarbonat itu memang paling besar nih komposisi untuk atap tersebut. Ya. Oh, ya, baik. Oke, sudah bisa saya jawab Eh, singkat. eh, Jadi, sampun. baik. Jadi, sebenarnya saya juga ingin kemarin itu mencari bahan dasar
berapa prosentase seperti itu. Tapi dari beberapa apa namanya perusahaan itu sepertinya menutupi. Nah, sehingga yang kami dapatkan itu eh, atap forklift itu berasal bukan komposisi ya, dari polikarbonat, kemudian entah nanti dilapisi besi atau baja seperti apa, tapi yang kita bisa padukan di situ dari polikarbonat nih, seperti itu. Nah, untuk yang berapa komposisi itu kemarin kami mencoba mencari detailnya, jadi mungkin harus berbayar ya sehingga saya bisa mengetahui komposisi. Kemarin tuh masih di tahap dari apa sih material atap ini sehingga kita bisa mencari yang hasilnya bisa menyamai si bahan itu. Nah, usut demi usut ketika kita mencari beberapa literatur itu dari polikarbonat. Nah, apakah polikarbonat ini sudah dipadukan, sudah ada paduan dari baja atau besi? Ini kami juga masih mencari tahu. Jadi masih banyak ya, Bu. Jadi di penelitian saya ini juga masih banyak sekali untuk kami telaah kembali. Jadi apakah memang polikarbonat 100%? Tapi untuk yang kemarin kami memperoleh apa namanya? Memperoleh infonya ini berasal dari polikarbonat itu sendiri. Nah, sehingga kami berusaha untuk minimal menyamai dari sifat material atau sifat mekanik dari si polikarbonat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mencari-cari kira-kira apa sih komposit dari bahan alam yang bisa menyamai material tersebut. Seperti itu, Bu Wiwit. Mohon maaf. Baik, sangat jelas sekali, Ibu, ini terkait penjelasannya. Baik, ini baiknya sesi tanya jawab ditutup nggih untuk menjaga apa namanya komposisi antara ini diskusi dan presentasi di awal tadi. Begitu nggih, Pak Wahyu. Oke. Oke, baik, siap. Terima kasih Bapak Ibu. Kita foto bareng dulu nggih. Sebelum foto bareng kita apa? Kita ada sedikit oleh-oleh Bu Ica. Begini. Jadi Oleh-oleh uh, minimalis Bu, maaf ya Bu. oleh-oleh oleh-oleh dari kami HKI begitu nggih Bu Ica. Mohon diterima dengan ini dengan sangat Ini Malu saya. oleh-oleh apa? Saya tidak mengharap apa-apa ini, Pak Bu. Saya hanya saya tidak bisa sharing sedikit saja ini, Bu sedikit. Isa bisa minta tolong di eh, share screen. bisa betul Bentar. ya. Saya terkait oleh-oleh ini Ibu jadi tidak berharga tapi apa yang disampaikan Bu Ica sudah apa terus sama saya lah membuka Amin. nggih, membuka banyak insight ya, insightful ya terkait material-material yang bisa kita eksplor dari sumber daya alam yang ada di Indonesia lah khususnya kan ya begitu nggih daripada kita sumber daya alam kita lempar impor jauh-jauh ekspor jauh-jauh kita proses sendiri sehingga menghasilkan saya pikir menghasilkan apa ya menghasilkan eh, nanti kan larinya mesti menghasilkan material yang tidak kalah jauh yang sudah ada di industri begitu. Monggo Pak Wahyu, saya silakan ke Pak Wahyu. Eh, Ah, Sertifikat sebagai narasumber kami di di apa top nggih, ke di ini webinar ah, HKI nggih, webinar HKI kita print screen sesi ya, ini kayak nggih, semacam serah terima gitu loh Bu, sesi gaya-gayaan nih Bu. Karena kan webinar. seri 7 lah begitu nggih Bu. Oke, Baik, terima silakan kasih atas Pak Wahyu. terima kasih atas kesediaan Bu Faizatur Rohmah, aka Bu Ica, untuk menjadi narasumber di kegiatan HKI Jawa Timur yang sesi ketujuh. Ah, Kami sangat berterima kasih karena ada perwakilan. Wah, kita pengennya ada perwakilan gitu ya yang menjadi narasumber dari Pulau Madura. Madura, dari Madura. Karena sebenarnya apa namanya, kan ada beberapa kampus besar itu di Madura. Salah duanya adalah yang dari UTM, Trunojoyo, dekat, dan yang satunya dari Poltera. Saya belum pernah ke kedua tempatnya.
ke Madura itu mesti kalau mau ke UTM kebablasannya ke Bebek Sinjai. Bebek Sinjai. Mungkin Iya. suatu saat perlu lihat-lihat gitu ya. Lebih menarik bebek Sinjai, Pak. Nah, terima kasih ya Bu. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan banyak, tapi Iya. semoga hal ini bisa menjadi tanda terima kasih kami kepada Ibu Ica dan bisa Enggak. bermanfaat. Sebenarnya tidak boleh repot-repot Pak Wahyu. Ini saya diundang saja sudah terima kasih dengan memberikan sedikit sekali ilmu yang saya peroleh dari sedikit penelitian itu. Ini Mohon cocok ini Pak maaf. Wahyu. The next Iya, series Pak Wahyu. iya nih. Perlu dilanjutkan ini dengan kita kan belum punya anggota yang ada di Poltera ya. Nah, Makanya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Bapak Wahyu atas penyerahan sertifikat kepada narasumber kita hari ini di webinar series Himpunan Kimia Indonesia Part Jawa Timur begitu nggih. Terima kasih banyak Ibu Faizatur Rohma atas waktu dan apa namanya waktu dan segalanya nggih, waktu dan ilmu-ilmu yang sudah di sharingkan kepada kami. Terima kasih banyak. Mohon jangan kapok karena HKI Jawa Timur ya harapannya sampai pensiun begitu nggih Pak Wahyu. Sampai Oke, ada nggih never ending penelitian lah. nggih nggih never ending never Never ending. ending webinar. Never ending webinar Laras karena itu yang membuat kita apa namanya ya kolaborasi lah begitu kita nggak bakal tidak bisa membuat suatu suatu material ataupun apa kalau hanya satu orang begitu nggih semua ilmu kan mesti Iya. ada ada apa namanya ya keterkaitannya satu sama lain begitu. Baik, terima kasih kepada Ibu Faizatul Rohma, kepada Bapak Wahyu sebagai Ketua HKI Jawa Timur dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, adik-adik juga. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila selama acara narasumber, terutama saya lah begitu nggak sebagai moderator sering terpental. Saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih Terima kasih Bapak Bu Ibu Ica. tim HKI. Terima kasih atas undangannya. baik. Izin Kapok-kapok. live. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Saya N ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sagita Ica. Walah Sagita. Itu Off the nama record. itu is off the record itu ya. Itu Sebelum. eh